perempuan bernama lengkap Sri Mulyani Indrawati ini. Sedari berusia belia, Ani, sapaan akrabnya, telah didoktrin tentang betapa pentingnya pendidikan dan tata krama. Itu sebabnya wanita kelahiran 26 Agustus 1962 ini begitu serius dalam menjalani pendidikan formalnya. Selepas menamatkan pendidikan tingkat menengah di SMA Negeri 3 Semarang, ia pun hijrah ke ibu kota dengan tujuan melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Indonesia. Kata hatinya yang memilih jurusan ekonomi di studi pembangunan di Fakultas Ekonomi tersebut ternyata membawanya ke pintu gerbang kesuksesan. Tak tanggung-tanggung, Ani meraih gelar sarjana dengan predikat lulusan terbaik di UI tahun 1986 silam. Begitu lulus, Ani kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2. Kali ini, ia menuju Amerika Serikat guna menimba ilmu di University of Illinois Urbana-Champaign. Dalam menjalankan tugasnya, beliau patut dijadikan role model tokoh berakhlak, yang kali ini akan kami fokuskan berorientasi pelayanan. Hal itu dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang beliau buat sesuai dengan hal-hal berikut ini. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, contohnya membuat kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu salah satunya saat di awal pandemi, Sri Mulyani menyiapkan porsi belanja besar dari APBN untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk untuk kesehatan dan perlindungan sosial. Membuat kebijakan dana desa yang sudah terus-menerus diberikan melalui APBN. Memberikan solusi tentang kebijakan-kebijakan menaikkan PPN 11% untuk menekan biaya APBN. Cekatan dalam mengantisipasi jika terjadi pembengkakan subsidi akibat lonjakan harga energi dan pangan. Hal yang dilakukan yaitu memangkas anggaran kementerian sebesar 24,5 triliun rupiah. Ibu Sri Mulyani juga terus melakukan perbaikan tiada henti, seperti halnya fokus reformasi melalui pemulihan reformasi struktural dan ekonomi, terutama untuk mengatasi masalah kualitas SDM dan membangun infrastruktur. Perubahan-perubahan besar telah banyak terjadi di Kementerian Keuangan. Salah satunya adalah dengan terwujudnya reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Reformasi birokrasi diperlukan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, serta sebagai upaya Kementerian Keuangan dalam beradaptasi dengan lingkungan. Reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan pada saat ini sedang memasuki periode yang kelima sejak tahun 2019 hingga saat ini, yaitu transformasi digital. Kepemimpinan yang dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani dalam melanjutkan perjuangan reformasi birokrasi diawali dengan melakukan reformasi birokrasi dalam struktur organisasi pada tahun 2019 silam. Sekian ulasan tentang Ibu Sri Mulyani dari kami. Kita sebagai ASN hendaknya meneladani nilai-nilai tersebut dan menjadikannya pedoman dalam melakukan kebijakan dan pelayanan publik.